Halo teman-teman, kali ini kita akan masuki dunia analisis data dengan ChatGPT 4, khususnya untuk membahas tentang hasil pemilu tahun 2024. Bagi Anda yang baru di dunia AI, jangan khawatir. Kami akan memandu Anda step by step, jadi ayo kita mulai. ChatGPT 4 bukan hanya tentang membuat konten atau menjawab pertanyaan, tapi juga bisa jadi analisis data yang handal. Bayangkan, dengan ChatGPT, Anda bisa menginterpretasi, membersihkan, dan menganalisa data dengan mudah. Penasaran gimana caranya? Pemilu 2024 sudah berlalu, dan kita punya data lengkap hasil pemilihan di tangan kita. Nah, daripada hanya melihat angka-angka itu, bagaimana kalau kita manfaatkan kecerdasan buatan untuk membongkar insight di baliknya? Dengan ChatGPT 4, kita bisa melakukan analisis data yang mendalam dengan sangat mudah. Langkah pertama dalam analisis data adalah memahami, membersihkan, dan menganalisis data. Dan kabar baiknya, ChatGPT bisa melakukan semua itu. Pertama, kita harus mengaktifkan fitur analisis dan mengunggah data kita ke ChatGPT. ChatGPT mendukung berbagai tipe file, mulai dari dokumen tekstual hingga spreadsheet. Sangatlah penting untuk memilih file yang tepat untuk analisis yang akurat. Saya sudah siapkan file Microsoft Excel yang berisikan data dari sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk wilayah DKI Jakarta. Data ini saya unduh dari situs web resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Untuk mempermudah proses pembelajaran, kita hanya akan fokus pada bagian data pemilih yang terbagi menjadi data pemilih laki-laki, perempuan, dan total suara. Data pemilih ini juga dikelompokkan berdasarkan kota administrasi di Jakarta, seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan lain-lainnya. Dengan menggunakan set data yang lebih kecil, kita dapat memahami prosedur penggunaan ChatGPT untuk analisis data dengan lebih mudah. Jadi, jangan khawatir jika data yang kita gunakan hanya sebagian kecil dari keseluruhan dataset asli. Ini bentuk file Excel yang berisi data pemilih yang telah saya salin dari sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu 2024 yang dikeluarkan oleh KPU itu. Pada file ini, Anda dapat melihat beberapa kolom penting seperti kota administrasi yang memuat nama-nama kota di wilayah DKI Jakarta. Kemudian juga ada kolom laki-laki dan perempuan yang menunjukkan jumlah pemilih berdasarkan jenis kelamin. Terakhir, kolom jumlah yang merupakan total akumulasi pemilih dari laki-laki dan perempuan. Data ini penting untuk dianalisis lebih lanjut guna mendapatkan insight berharga seperti partisipasi pemilih berdasarkan kelamin di setiap wilayah Jakarta. Dengan memanfaatkan kemampuan ChatGPT 4, kita bisa membongkar makna tersembunyi di balik angka-angka ini. Kita akan menggunakan versi berbayar dari ChatGPT, yaitu ChatGPT 4. Versi ini memiliki kemampuan khusus untuk menganalisis file dan data secara langsung di dalam percakapan. Versi gratis dari ChatGPT hanya dapat merespons input teks dan belum bisa berinteraksi dengan file seperti spreadsheet data atau gambar. Jadi, versi gratis tidak akan berfungsi untuk tutorial analisis data seperti ini. Sebelum kita meminta ChatGPT untuk memahami dan membersihkan data kita, tentu saja kita harus tahu cara mengunggah file Excel kita ke dalam ChatGPT. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memulai proses analisis data kita. Cara paling praktis mengunggah file Excel kita ke ChatGPT itu dengan metode drag and drop atau seret dan lepas. Proses ini cepat dan efisien. Ayo kita mulai. Pertama, buka ChatGPT,
Pastikan Anda sudah login, siapkan jendela ChatGPT dan jendela File Manager di komputer Anda sehingga keduanya terlihat di layar. Cari file Excel yang akan dianalisa. File Excel ini biasanya memiliki ekstensi XLSX. Setelah menemukan file tersebut, klik dan tahan file tersebut dengan mouse. Sekarang, seret file tersebut ke jendela ChatGPT. Anda akan melihat indikator yang menunjukkan bahwa Anda bisa melepas file di sana. Lepaskan mouse untuk mengunggah file. Setelah data terunggah, langkah selanjutnya adalah meminta ChatGPT untuk memahami isi data kita. Ini seperti memberi ChatGPT pengarahan tentang apa yang kita kerjakan. Kita mulai dengan mengetik prompt, interpretasikan data ini, dan katakan, "Saya siap," ketika kamu sudah memahami semuanya. ChatGPT menganalisa file spreadsheet data pemilih dan ini hasilnya. Data tersebut adalah tabel yang berisi informasi tentang pemilih berdasarkan jenis kelamin di berbagai wilayah Jakarta, termasuk Pulau Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, serta jumlah akhir secara keseluruhan. Kolom pertama menunjukkan jenis kelamin pemilih, laki-laki, perempuan, dan total, dan kolom-kolom berikutnya menunjukkan jumlah pemilih di setiap wilayah. Baris terakhir menunjukkan jumlah total pemilih dari semua wilayah. Saya siap mendiskusikan atau menganalisa data lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan Anda. Kelihatan yang ChatGPT sudah siap untuk langkah berikut. Inilah bagian yang paling seru. Dengan data yang sudah dibersihkan, kita bisa melihat tren, menemukan anomali, atau mengeksplorasi hubungan antara variabel. Salah satu keunggulan utama ChatGPT adalah kemampuannya untuk membantu merumuskan pertanyaan yang relevan sesuai dengan data yang kita miliki. Jadi kita tidak perlu bingung harus bertanya apa untuk memulai analisis data. Caranya sangat mudah. Kita cukup menginstruksikan ChatGPT dengan prompt, sarankan pertanyaan yang relevan untuk data ini. Nanti ChatGPT akan memproses data yang sudah kita unggah sebelumnya, lalu memberikan sejumlah pertanyaan penting yang bisa kita ajukan. Saran pertanyaan ini hanya awal sifatnya, namun sangat membantu kita untuk memulai analisis dengan arah yang jelas. Ayo kita coba beberapa pertanyaan yang disarankan oleh ChatGPT. Bagaimana distribusi gender pemilih di setiap wilayah administrasi Jakarta? Apakah ada wilayah dengan dominasi gender yang signifikan? ChatGPT membuat error sewaktu menganalisa data ini. Ini karena salah pembacaan dari nilai non-numerik, tapi ChatGPT dapat mengkoreksi kesalahannya sendiri. Saya bacakan ringkasan dari jawaban untuk menghemat waktu. Secara keseluruhan, tidak ada wilayah dengan dominasi gender yang signifikan. Di semua wilayah administrasi Jakarta, distribusi gender pemilih hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pulau Seribu adalah satu-satunya wilayah dengan sedikit dominasi laki-laki, namun perbedaannya tidak terlalu signifikan. Selanjutnya kita tanyakan pertanyaan, wilayah mana yang memiliki jumlah pemilih terbanyak? Bagaimana ini dapat dikaitkan dengan populasi atau karakteristik sosial ekonomi daerah tersebut? Jawaban ChatGPT cukup berinci.
kita bisa lihat total dari setiap daerah di Jakarta, sedangkan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak adalah Jakarta Timur. ChatGPT berikan alasan populasi yang besar, penduduk yang padat, ketersediaan infrastruktur, dan kesadaran politik dan sosial di Jaktim. Mari kita coba satu pertanyaan lagi. Di wilayah mana perbedaan partisipasi antara laki-laki dan perempuan paling menyolok? Apa implikasinya terhadap partisipasi politik gender? Ringkasan jawaban ChatGPT menunjukkan partisipasi pemilih laki-laki dan perempuan di Jakarta cukup seimbang, kecuali di Pulau Seribu, di mana pemilih laki-laki sedikit lebih tinggi. Keseimbangan ini menandakan kesetaraan gender dalam hak politik dan kesadaran politik yang baik di masyarakat. Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama bagi kelompok yang mungkin menghadapi hambatan. Kita juga bisa ajukan pertanyaan kita sendiri, contohnya, adakah tren dalam data ini? Ini ringkasan dari jawaban ChatGPT. Data menunjukkan keseimbangan partisipasi pemilih laki-laki dan perempuan di hampir semua wilayah Jakarta, kecuali sedikit dominasi laki-laki di Pulau Seribu. Jakarta Timur memiliki jumlah pemilih terbanyak yang mencerminkan populasi besar dan potensi tinggi partisipasi politik. Tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan sangat tinggi di Jakarta yang dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi, teknologi, pendidikan, dan dinamika sosial di masa depan. ChatGPT juga dapat menghasilkan grafik berdasarkan data. Mari kita minta ChatGPT membuat grafik perbandingan pemilih laki-laki di Jakarta. Buatkan grafik perbandingan perolehan suara pemilih laki-laki. Grafik yang dihasilkan ChatGPT menunjukkan perbandingan jumlah pemilih laki-laki di setiap wilayah administrasi Jakarta. Dari grafik, terlihat bahwa Jakarta Timur memiliki jumlah pemilih laki-laki terbanyak dibandingkan dengan wilayah lainnya, diikuti oleh Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan terakhir Pulau Seribu dengan jumlah pemilih laki-laki paling sedikit. Ini mencerminkan distribusi populasi dan partisipasi pemilih laki-laki di seluruh wilayah Jakarta. Jadi, itu dia teman-teman, rahasia jadi data analis dengan ChatGPT 4. Meski terlihat rumit, sebenarnya siapapun bisa melakukannya selama punya data dan mengetahui instruksi yang benar untuk ChatGPT. Cobalah untuk menganalisis data pemilu lainnya, seperti perolehan kursi DPR atau DPRD. Sebelum kita mengakhiri, ingatlah bahwa praktik membuat sempurna. Mulailah dengan dataset kecil dan bertahap ke data yang lebih kompleks. Itulah cara menggunakan ChatGPT untuk analisis data, khususnya dalam konteks pemilihan presiden Indonesia. Saya harap video ini memberikan Anda wawasan baru dan menginspirasi Anda untuk mulai bereksperimen dengan data sendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa share, dan juga subscribe untuk lebih banyak konten yang menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.